Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin ingkang kula hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, bini sepuh, mobil khusus dumateng panjenenganipun Gus Nurman selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Watonul Quran beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Watonul Quran. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya dumateng panjenengan sedanten yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula kepada segenap para tokoh, para ulama yang hadir, wabil khusus dumateng panjenenganipun Agus Abdurrahman Kafabihi yang sudah memberikan wejangan-wejangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan panjenenganipun Hadratul Habib Ali Ridho Assegaf beserta seluruh para asatidz, para guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang juga tidak saya sebut nama satu persatu. Akramakumullah, ikramas sholihin. Dan tak lupa pula kepada segenap para hadirin, para hadirat, para jamaah. Wabil khusus kepada para santri, santriwati Pondok Pesantren Watonul Quran. Wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri, yang mudah-mudahan panjenengan semua, putra-putra panjenengan semua, dengan barokah Pondok Pesantren niki, dengan barokah Al-Quran, dengan barokah ilmu, mudah-mudahan semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi para putra-putri yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Para putra, para putri yang menjadi penyejuk mata, yang menjadi penentram hati, bukan hanya bagi kedua orang tua, bukan hanya bagi para guru, para masyayikh, tapi mudah-mudahan bisa menjadi penyejuk hati, kebanggaan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah malam niki kita bisa hadir di dalam satu acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Kita berkumpul di suatu tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, yang mana Bapak, para ibu, acara seperti malam hari ini, acara majelis zikir, majelis pengajian, apapun judulnya, apapun temanya, ini merupakan majelis kebaikan yang mengingatkan saya kepada salah satu dawuh dari guru saya, bahwa aqallu barakatil majalis alla na'siyallaha ta'ala fiha. Bahwa barokah
yang paling sedikit yang akan kita dapatkan dari hadir acara majelis seperti pada malam hari ini, itu minimal kita yang hadir dijaga oleh Allah sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang andaikan para hadirin nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing nggih. Panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, wali santri, para jamaah sekalian, andaikan nggih panjenengan malam niki boten diparingi nikmat untuk hadir pengajian nggih. Malam niki malam Jumat jam 10 malam. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ngapain? Nggih. Malam Jumat, Bu, nggih. Lak napa jenengan malam Jumat? Tidur napa memproduksi? Ya paling nih enggak tidur turu nggih. Atau kerja bakti gotong royong, bapak-bapak, ibu-ibu gotong royong nggih. Atau mungkin nggih jenengan ibu-ibu kalau malam niki gak hadir pengajian, kira-kira nek boten hadir pengajian jenengan nyekel Quran, nyekel tasbih, nopo nyekel HP? Sepakat nggih? Nyekel HP nggih. Napa niku nggih nonton YouTube, main TikTok nggih. Joget jedak-jeduk TikTok papale niku. Nah niku. Nah oleh karena itu alhamdulillah niki majelis seperti ini harus kita syukuri. Alhamdulillah niki alamat positif insyaallah bahwa kita niki orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah niki para hadirin merupakan tradisi kita tasyakuran. Atau malam niki kita tasyakuran Pondok Pesantren Tahfidzul Quran wa Tanul Quran yang ke-5 nggih. Nah, tasyakuran niki para hadirin merupakan suatu tradisi nggih. Budaya kita tasyakuran. Kalau kata orang Madura selamatan. Kata orang Semarang nopo? Selamatan sami nggih. Tasyakuran niki para hadirin asal muasalipun dari hadis Nabi yang suatu ketika niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali beliau niku hijrah dari Makkah ke Madinah. Kanjeng Nabi niku menemukan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Kalau kata orang Madura Sora, kata orang Jawa Suro, nggih. Suro 10 Muharram, 10 Muharram. Nah, kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada orang Yahudi, "Mengapa kalian orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Orang Orang Yahudi menjawab, nggih. Wahyudi ente yang beriki. Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Ini adalah hari bersejarah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Oke. Fanasumu fihi syukron lillahi ta'ala. Maka kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai wujud rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat yaitu kemenangan Nabi Musa. Maka kata para ulama mengomentari hadis ini, dari hadis ini berarti kita simpulkan disunnahkan izharul farah was surur ala nikmatin min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Kita niku disunnahkan untuk menampakkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita, rasa bungah kita kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nih para guru kita niku sejak dulu mengajarkan kepada kita dikit-dikit tasyakuran, sitik-sitik tasyakur. Nah, panjenengan mau berangkat haji tasyakuran, nggih. Datang naik haji atau umroh tasyakur.
Tasakuran. Jenengan punya mobil baru, tasakuran. Punya rumah baru, tasakuran. Punya anak baru, tasakuran. Punya apa malih? Istri baru. Oh ya buat bahaya niku, gak bahaya tah niku. Tasakuran gini ku para hadirin. Nah, langkung lebih luweh. Apabila yang kita syukuri niku pada malam hari ini adalah salah satu nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat ilmu, yaitu nikmat Al-Qur'an. Salah satu penyair niku pernah mengatakan seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, orang zaman sekarang niku para bapak, ibu-ibu, banyak yang merasa hidupnya melas, banyak yang merasa hidupnya ngenes, karena dia niku terlalu sempit memahami nikmat. Bagi orang zaman sekarang, nikmat itu sama dengan duit. Nikmat sama dengan nek ora duit berarti gak punya Oh, niku keliru. Nikmat niku banyak. Alhamdulillah kita niku punya nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Kita niku punya nikmat apalagi nikmat urip. Nikmat masalah kita hitung di depan niki udah ada berapa nikmat niki loh. Nikmat air minum. Minum dulu. Alhamdulillah. Kalau pernah mirang guru kulo Habib Ali Al-Jufri menyampaikan, kamu itu kalau setelah minum atau sebelum minum, bapak-bapak, ibu-ibu, coba sebelum minum bayangkan, panjenengan agar menjadi orang yang bersyukur, bayangkan berapa banyak orang di luar sana itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di negara-negara miskin seperti di Afrika sana, setiap hari ribuan orang mati kehausan tidak menemukan air minum. Ten mriki ten Semarang pernah jenengan mireng ceritane tonggo jenengan mati kehausan ndak nemu air wonten? Mboten wonten. Nikmat niki alhamdulillah. Nih kula kemarin lihat status orang di Gaza, Palestina, teman-teman, nggih. Mudah-mudahan nggih saudara-saudara kita di Palestina selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ada seorang ustadz, seorang syekh di Gaza niku menulis di statusnya di Facebook, katanya kami di Gaza ini kalau minum seringkali minum niku minumnya air laut. Air laut niku napa basa Semarangnya? Banyu segoro. Nah, minumnya niku banyu segoro, ibu-ibu. Ada yang pernah minum banyu segoro? Gak ada. Oh, kalau berenang minum banyu segoro agar bisa diminum dicampur sama gula. Nah, niku agar airnya niku tawar, agar airnya bisa diminum. Karena apa? Diboikot sama Israel, tidak bisa masuk air. Air pasokan air bersih niku udah boikot. Makanya niku coba bayangkan, alhamdulillah ya Allah nikmat banyu niki lho. Dalam surat Al-Waqiah Allah mengajarkan kepada kita, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tahu kamu itu air yang kamu minum itu, air yang kamu minum, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang menurunkan air itu kamu apa aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lau nasya'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kata Allah, andaikan aku berkehendak maka akan aku jadikan air ini asin, pahit, tidak bisa diminum gara-gara dosa-dosa yang kalian lakukan. Falaula tashkurun. Maka apakah kalian tidak bisa jadi orang yang bersyukur? Makanya doa yang diajarkan Kanjeng Nabi sehabis minum niku napa?
Alhamdulillahilladzi ada doa lain, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma azban furan bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini tawar, bisa diminum karena kasih sayang Allah. Walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Dan tidak Allah jadikan air ini pahit asin gara-gara maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ya, makanya para hadirin kita bersyukur. Hidup yang bahagia niku hidup yang bersyukur. Oke. Niku kata seorang ulama, lan nanala fi hadhihi dunya ala syai'il kamil. Di dunia ini tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang sempurna, mustahil. Pasti ada kurang-kurangnya. Kita punya rumah ada kurangnya. Punya mobil ada kurangnya. Punya duit ada kurangnya, gitu. Pak, ada kurangnya. Kita punya suami, ada kurangnya. Punya istri, ada kurangnya. Tidak ada yang sempurna. Ya, makanya memiliki wonten jomblo-jomblo, terus hayalannya aku pengen dapat istri yang cantik, putih, glowing, nggak ngambekan, nggak nesuan. Oh, ini kok jenengan. Kalau pengen cari wanita yang nggak ngambekan, nggak nesuan, jangan kawin sama manusia, kawin karo wedhus. Nah, manusia pun ini banyak kurangnya. Kita kata beliau dilanjutkan, innama nuhasil fi hadhiid dunya ala asya kamilah taktamil birridho. Nah, akan tetapi di dunia ini kita akan mendapatkan sesuatu yang banyak kurangnya, akan tetapi terlihat sempurna jika kita ridho, nerima atas nikmat pemberian Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu para hadirin, benar apa kata orang Jawa, urip iku sawang sinawang. Kalau kita bahasa Indonesia kan, hidup itu napa? Melihat-melihat. Oh, sing pas niku lho napa? Urip hidup itu saling melihat, nggih. Nah, hidup itu saling melihat. Belum tentu orang yang kata kita, Masya Allah hidupnya kok cek pena, gitu. Belum tentu lebih bahagia daripada kita. Pernah niku para hadirin, ada kiai dari Madura diundang ke Malaysia. Yang undang niku datuk orang kaya di Malaysia. Sugih Bu, Masya Allah. Uangnya bukan miliaran Bu, triliunan. Nah, jenengan sumerap uang 1 triliun. Ngertos jenengan? 1 triliun niku 1 M kali 1000. Berarti 1 juta kali, hitung dewe, 1 juta, 1 triliunan uangnya Bu. Masya Allah, terus mobilnya banyak, rumahnya mewah kayak istana. Kemudian ketika kiai niki napa niku tamu-tamunan sama orang kaya niki, tiba-tiba ada anak kecil Bu, dituntun Pak, dituntun anak kecil, usianya mungkin 7 tahunan, dituntun. Ayo nak, ini nak salim sama kiai, minta doa. Dituntun. Oh, ditanya, Datuk, siapa ini Datuk? Oh, ini anak saya Kiai. Loh, kenapa kok dituntun? Ini buta Kiai. Anak saya ini buta. Dimarahin Bu, diseneni Datuk. Ini sampai ini gimana Datuk? Uangnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Masa nggak sayang sama anak sendiri? Loh, kok gitu Kiai? Loh ya, kamu sampean kan uangnya banyak, ndak bisa tak keluarkan uang 1 M, 2 M gitu, atau 5 M untuk operasi matanya anak ini biar bisa melihat lagi. Kasihan ndak bisa melihat. Terus nangis. Ini Datuk ini nangis, mohon maaf Kiai, ngapunten. Saya ini bukan ndak sayang anak. Tapi saya sudah keliling ke rumah sakit terbaik di dunia.
ke Eropa, rumah sakit Eropa, Jepang, Singapura, Semarang mungkin nggih. Madura dereng. Untuk mencari orang yang siap mendonorkan matanya untuk anak saya, yang siap menjual matanya untuk anak saya. Sampai sekarang saya tidak nemu. Padahal saya siap membayar satu mata, saya siap bayar 5M. Dua mata 10, tapi sampai sekarang nggak ada, nggak nemu saya orang yang mau mendonorkan matanya meskipun satu, untuk anak saya. Mungkin di sini ada yang mau jual matanya bu, satu aja 5M, culek matanya siji. Udah mau, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang selama ini tidak kita sadari. Alhamdulillah. Nah, makanya ini nikmat terbesar kata Pak ulama tadi, wa ajalluha najabatul auladi. Nikmat yang paling besar niku punya anak yang ahli ilmu. Niku wajib panjenengan syukuri. Wajib panjenengan syukuri para wali murid, wali santri. Kok ada bapak, ibu, wali murid, wali santri lebih bangga anaknya jadi artis TikTok daripada jadi penghafal Al-Quran. Berarti itu bapak ora pati genah. Bangga nih, kebanggaan. Kebanggaan. Maka dari itu para bapak, para ibu, panjenengan niku diundang malam niki, diundang sama Gus Nurman, agar panjenengan niki sadar sebenarnya tanggung jawab mendidik anak niku bukan tanggung jawabnya kiai, tapi tanggung jawab panjenengan sebagai orang tuh. Jadi minimal nikmat ini disyukuri dengan cara apa? Jangan berhenti mendoakan kebaikan anak. Nah, niki lho wonten amalan kula mendapatkan dari salah satu kiai, panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu doakan anak sehari berapa kali? Khususnya ibu-ibu, emak-emak niki lho. Berapa kali jenengan doakan anak? 50 kali. Sehari ping pinten dongakno anak jenengan. Doakan niki ada amalan sederhana. Habis maghrib niki habis maghrib jenengan baca. Pertama Fatihah 1 kali. Kemudian Al-Ikhlas kulhu ai, kulhu 1 kali, ayat kursi 1 kali, istighfar 10 kali. Nah, kemudian panjenengan hadiahkan pahalanya untuk Imam Ghazali. Sinten? Imam. Kemudian jenengan berdoa, meskipun doanya pakai bahasa Jawa, bahasa Semarang, ya Allah, dengan barokah Imam Ghazali, mudah-mudahan anak saya yang bernama sinten orang Semarang, Sumanto mungkin panjenengan jadikan sebagai anak yang alim, yang soleh, yang membanggakan, dan silakan request doa-doa yang lain sing api-api. Niki mujarab untuk kesalehan anak. Nah, ini kalau mikir-mikir kenapa kok hadiahnya untuk Imam Ghazali. Imam niku kan akeh. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Nawawi, ada Imam Semarang. Ini daerah napa niki Gus namanya? Padurungan Semarang. Ada Imam Padurungan, ada Imam Padurungan, Bu. Napa kok Imam Ghazali ini? Imam Ghazali niku Pak ulama yang unik. Biasa nih ulama niku beliau alim, abai alim, mbai alim, buyute alim, alim semua, alim. Tapi Imam Ghazali boten. Imam Ghazali niku seorang ulama yang bukan berasal dari keluarga ulama. Imam Ghazali niku abai menjual kain, al-ghazal. Menjual kain, jahit kain didol ning pasar. Tapi meskipun bukan orang alim, seneng hadir pengajian, Bu. Seneng hadir pengajian, seneng sowan-sowan kiai, sowan ulama. Nah, beliau setiap hadir pengajian, setiap sowan kiai, ulama, selalu kretek. Nah, semerap kretek jenengan nih. Terbesit dalam hatinya, ya Allah, kula niki sanes tiang alim.
Kula niki sanes ulama. Tapi ya Allah barokah tiang-tiang alim niki yang kang kula sawani, barokah majelis pengajian niki, mudah-mudahan meskipun bukan saya, mudah-mudahan putra-putra saya yang menjadi orang alim. Amin Allahumma. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma satu, dikasih bonus 2 putra yang semuanya menjadi orang alim. Pertama niku Imam Ghazali niki Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua adik Imam Ghazali namanya yang terkenal sebagai Al-Wa'idh, penceramah paling masyhur di zamannya, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. 2 bersaudara semuanya menjadi ulama besar, barokah doa orang tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir dari kula, panjenengan sebagai wali murid, wali santri, selain mendoakan, tanggung jawab panjenengan niku adalah memberikan contoh yang terbaik untuk anak. Jangan sampai panjenengan sia-siakan didikan putra putri panjenengan di pesantren wis apik, wis dididik dengan baik oleh ustadz, oleh kiai, nyampe rumah panjenengan hancurkan sendiri. Panjenengan beri contoh yang tidak baik. Panjenengan memberikan contoh kata-kata yang tidak baik, suka berkata kotor, suka misuh-misuh. Nah niku nggak bahaya, bahaya banget niku. Nah ini kalau iling bapak-bapak, ibu-ibu cerita. Niki cerita masyhur pada waktu itu di zaman Kiai Khalil Bangkalan, ada seorang bapak sowan kepada Kiai Khalil. Sowan lapor, "Kiai, kula niki sowan Kiai. Bawa anaknya Pak, umurnya 7 tahun. Ini anak saya Kiai nakal Kiai." Nakal niku napa bahasa Semarangnya? Beling nih Kiai, anak kula nih Kiai, ya Allah. Anake beling, gak gelem sekolah, gak gelem ngaji, HP-an tok. Anake sinten niku Bu? Anake jenengan niku. HP-an tok, main game waduh. Lah niku tirose boten nonton game atau boten nonton HP. Tapi niki anak-anak kula niki kata bapak ini punya kebiasaan buruk ini Kiai. Yang dimakan setiap hari bukan nasi, bukan lauk, makan manisan, makan permen setiap waktu, makan permen, tidak berhenti-henti makan permen. Niki saya takut anak saya ini masih kecil, udah kena kencing manis, makan permen setiap hari. Katanya Syekhona Khalil tanya sama bapak ini, "Pak, sampean suka minum kopi?" Nah, "Oh nggih Kiai, suka minum kopi, apalagi pagi-pagi sambil rokokan." Nggih. Tanya lagi Syekhona Khalil niki, "Panjenengan Pak minum kopi campur gula?" "Oh nggih Kiai, saya lebih suka kopi manis daripada kopi pahit." "Oh nggih. Sekarang panjenengan pulang ke rumah, seminggu lagi datang ke sini." "Oh nggih, siap." Pulang meskipun bertanya-tanya kenapa kok dikasih waktu 1 minggu. Balik seminggu lagi sowan malih. Pertama kali nyampe langsung dinasihati anak ini oleh Kiai Khalil. "Cung, napa nek bahasa Semarangnya cung niku? Le, lele. Nang. Berhenti, ojo mangan permen. Nah, jangan makan gula lagi." Satu nasihat maut. Cuma dengan satu nasihat anak ini mulai saat itu berhenti total, tidak makan manisan sama sekali. Seneng bapak niki, alhamdulillah. Anak ini sudah berhenti dari kebiasaan buruknya. Senang sowan lagi. "Kiai, alhamdulillah Kiai, jazakallah khair, matur nuwun. Niki anak saya barokah nasihat panjenengan sekarang sudah berhenti yang makan gula Kiai. Tapi saya masih
heran kula niki. Kula niki masih heran, masih bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya niki. Kenapa nggih? Napa jenengan niku kalau memang jenengan niki ucapannya mandi nggih, dungane panjenengan mandi. Napa kok ngasih minta waktu seminggu? Kok gak langsung mawon dinasehati? Cek kula boten sowan 3 kali ten mriki. Akhirnya kata Kiai Khalil, panjenengan niki Pak setiap hari nyuruh anaknya berhenti makan gula. Tapi panjenengan sendiri minum kopi, kopinya dicampur gula. Akhirnya ucapan jenengan tidak manfaat. Mengapa? Karena jenengan melarang sesuatu yang panjenengan sendiri tidak mengamalkan. Sedangkan saya ketika ingin menasehati anak ini, saya sadar saya ini masih belum pantas menasehati karena saya masih mengkonsumsi gula juga. Akhirnya saya minta waktu 1 minggu, 1 minggu ini saya puasa tirakat tidak makan gula. Untuk napa? Agar pantas menasehati anak niki berhenti makan gula. Nggih makane pelajari napa Bapak-bapak, Ibu-ibu panjenengan nggih kalau ingin menjadikan anaknya anak yang soleh, solehah nggih dengan segala kriterianya itu nggih, alamati anak soleh iku papat nggih. Maka nggih daripada membanyak menasehati yang lebih manjur itu adalah berikan contoh terbaik untuk anak. Berikan tauladan terbaik untuk anak. Ya mungkin niki sekedar dari kula yang bisa kula sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kula juga kutip kembali apa yang dikatakan oleh Habib Umar, ini buat panjenengan. Kalau memang panjenengan itu punya rasa cinta kepada seorang ulama, jenengan punya semangat untuk mencari ilmu, panjenengan punya keterkaitan hati yang sangat kuat dengan orang-orang soleh, insya Allah dimanapun panjenengan, kapanpun dan melalui perantara apapun, melalui media apapun, panjenengan insya Allah akan diakui sebagai murid dan santri dari ulama tersebut. Amin Allahumma amin. Nah, ini tadi disampaikan Caim, jika memang panjenengan sudah tidak punya waktu lagi yang luang untuk memfokuskan diri mencari agama Allah Subhanahu wa taala, maka seperti dikatakan oleh para ulama kita, at-turuq ilallah ka'adadi anfasil khalaik, jalan menuju Allah itu banyak sekali seperti nafas-nafas para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua niku kalam Ibnu Athaillah versi Arabnya, idza aratta an ta'rif qadraka indallah fanzur fi madza yuqimuka. Jika kamu ingin mengetahui pangkatmu di sisi Allah seberapa tinggi, seberapa besar, maka niki termasuk mimbab, termasuk dari cara berhusnudzon kita kepada Allah. Ini kata Ibnu Athaillah, maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Allah tempatkan dirimu di dalam tempat-tempat kebaikan atau justru Allah tempatkan dirimu dalam tempat-tempat kemaksiatan. Itu kok ditambahi oleh guru kula, wa bimadza yushghiluka, di Habib Umar menambahi, dan dengan apa Allah menyibukkan dirimu, wa biman yujlisuka, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dirimu. Maka panjenengan Mas Hadi dan juga panjenengan sekalian, para hadirin, para jamaah sekalian, malam niki Allah Subhanahu wa taala menempatkan panjenengan di tempat yang mulia. Allah sibukkan panjenengan malam ini dengan amal-amal yang mulia. Kemudian juga Allah kumpulkan panjenengan pada malam ini dengan orang-orang yang mulia. Insya Allah ini merupakan alamat positif bahwa panjenengan adalah orang-orang yang dicintai, diridhoi dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi niki termasuk cara kita berbaik sangka, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk kita
agar jadi orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, bukan untuk merasa kita menjadi orang yang bahasa Jawanya melete, semerap melete jenengan hadir majelis pengajian 1 kali aja udah aku orang paling soleh sekecamatan, gitu. Bukan seperti itu, tapi merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan doa juga dari kita. Husnudzon kita, mudah-mudahan kita meskipun ibadah masih berantakan, ilmu masih banyak kurang, akhlak masih aut-autan, tapi kita dikumpulkan dengan orang-orang baik di tempat-tempat yang baik. Ini merupakan harapan, insya Allah kita juga akan dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Loh, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah daripada kita mencintai diri kita sendiri? Gini ku kembali kepada kaidah yang sangat paten sekali, tak kenal maka tak sayang. Mbak-mbak sekalian mungkin tahu salah satu fanbase paling militan di Indonesia itu adalah fanbase-nya BTS, ARMY. Sampai salah satunya itu mengatakan, hina saya tapi jangan hina idolaku. Itu mengapa? Karena setiap hari mereka baca berita tentang artis idolanya, bahkan sampai tanggal lahirnya tahu, makanan kesukaannya tahu. Karena setiap hari informasi tentang idolanya selalu dia konsumsi. Makanya rasa cinta itu semakin hari semakin tumbuh, sampai pada akhirnya mereka menjadi fanbase yang militan. Begitu pula kita nih, kalau memang mau benar-benar mau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tugas kita adalah mari mengenal lebih dalam siapa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca niku mbak kitab-kitab syama'il namanya. Kitab-kitab syama'il itu kitab-kitab yang berkaitan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kehidupan sehari-hari beliau, bagaimana ciri fisik beliau, itu semuanya dijelaskan dalam kitab-kitab syama'il. Kalau panjenengan mungkin masih belum bisa baca kitabnya, banyak kok ya buku-buku yang di situ menjelaskan tentang seperti apa sih ya keindahan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pada akhirnya akan membuat kita akan semakin bertambah cinta kita pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin BTS gak ada apa-apanya, BTS gak ada apa-apanya. Oke, mungkin niku cekap moderator. Terakhir kalau gak ada oleh-oleh buat panjenengan, gini ki ijazah. Kalau mau diamalkan, ijazah niki insya Allah semangat jenengan ngamalkannya. Karena ijazah niki dari Kiai Khalil Bangkalan untuk melancarkan rezeki. Nah, niki loh. Buat bapak-bapak, ibu-ibu. Ini biasanya rame. Kalau ijazah, kalau sering ngepost niku dan Facebook dan sosial media, kalau ijazah untuk membersihkan hati, sepi. Ijazah untuk mendekatkan kepada Allah, sepi. Tapi kalau ijazah untuk melancarkan rezeki, langsung kobil tuh kabeh. Nah, niki gampang bapak-bapak, ibu-ibu, amalannya panjenengan sebelum masuk rumah. Niki namanya amalan masuk rumah dari Kiai Khalil. Sebelum masuk rumah baca amalan niki. Pertama, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hafal lagi? Insyaallah nek jenengan salat hafal kabeh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Yang kedua, baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 1000 kali. Siap? Ora melebu-lebu. Mboten. 1 kali mawon. Ini jenengan sebelum masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu silahkan melebu. Masuk rumah. Keluar rumah lagi, mau masuk lagi, baca lagi. Keluar rumah lagi, mau masuk lagi, baca lagi. Ini ditulis oleh beliau dalam salah satu tulisannya.
siapa orang yang istiqomah mengamalkan amalan niki, maka insya Allah rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezekinya akan jembar sampai meluber ning omah tonggone. Nah, amin Allahumma. Nggih, seperti itu tulisan beliau nggih. Akan rezekinya akan lapang dan rezeki sampai meluber-luber, meluap-luap ke rumah para tetangganya. Ini kata beliau ada dalam hadis. Yang awalnya kalau curiga, hadis endi gak tahu maca hadis sih. Ternyata memang ada hadis Kanjeng Nabi, setelah itu baru saya temukan dawuh Kanjeng Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jiranihi. Nggih. Iki monggo nek panjenengan mau mengamalkan nggih kula ijazahaken nggih ajustukum.